Kepadamu ya Allah, kami memohon pengertian. Biar Roh Kudus yang Engkau taruh dalam hati kami itu memampukan kami untuk bisa mengerti kebenaran firman yang kami renungkan, dan biar kami boleh simpan dalam hati sehingga dimateraikan oleh Roh-Mu yang kudus, mempengaruhi pikiran kami, menggelisahkan hati kami, dan menggerakkan tangan dan kaki kami untuk bisa melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan hari ini. Tolong mampukan kami semua, jauhkan dari segala gangguan, dan biar pertolongan dari Tuhan memeliharakan seluruh kami, sehingga kami bisa fokus kepada firman Tuhan, membacanya dengan teliti, memperhatikan dengan seksama, dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Tolong kami semua, tolong kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan, dan tolong hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukanlah dia dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Yang nggak angkat tangan? Nggak merasa? Puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan perenungan kita hari ini. Kali ini tema kita adalah belajar mengingat dari Tuhan. Saudara, mari kita membaca teks yang menjadi pokok perenungan kita dari Mazmur 103. Kita membaca 3 ayat saja. Yang pertama, mari kita membaca bersuara dengan bersama-sama dengan suara yang keras walaupun kita belum makan siang semua. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang Tuhan pikirkan tentang Anda? Boleh nggak dalam 5 detik Anda tutupkan mata, tundukkan kepala, lalu mulai berpikir, apa yang Tuhan ingat dari saya? Ayo, tutup mata dari sekarang. Baik, apa yang saudara dapatkan? Ada yang mau volunteer? Angkat tangan. Apakah yang Tuhan ingat dari saudara? Nggak usah angkat tangan, langsung teriak aja. Dosa. Ada lagi? Dosa ini dosa Alkitab, bukan makanan kan ya? Karena sekarang makanan India namanya dosa juga. Ya. Ada lagi? Aku anak Tuhan. Oke, ada lagi, satu lagi. Semangat dalam melayani. Wah, isinya pujian semua ya. Betul ya? Puji Tuhan, enggak apa-apa. Itu hal yang baik. Saudara-saudara, saya mulai dengan satu statement ini. Saudara, kesulitan terbesar orang Kristen untuk mengenal Tuhan makin baik, kemungkinan adalah seberapa banyak kita tahu tentang seberapa banyak Tuhan mengenal kita. Itu yang membuat kita makin lebih sulit, barrier menjadi kita lebih sulit untuk mengenal Tuhan, yaitu seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan tahu tentang kita. Ada yang mulai ada gambar bintang-bintang di kepalanya, itu apa sih ini? Saudara, kita bergumul dengan Tuhan seringkali karena kita sendiri bergumul melihat diri kita sendiri, begitu. Karena sesungguhnya kita tahu semua tentang diri kita, walaupun kita seringkali denial atau menolak, aku nggak gitu kok.
Kita selalu memposisikan diri kita sebagai sesuatu yang lebih daripada apa yang nampaknya kelihatan. Kita selalu berusaha menutupi bahwa kita punya banyak kelemahan. Betul enggak? Kita selalu merasa bahwa diri kita itu tidak punya keterbatasan. Walaupun kita tahu kita hanya manusia biasa, betul? Pada saat yang bersamaan kita juga bergumul, apa yang Tuhan pikirkan tentang saya? Kita sadar bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa, betul? Tapi kita selalu memikir seringkali justru ada sesuatu yang tidak perlu Tuhan tahu, sehingga saya nggak perlu beritahu. Seolah-olah kalau kita tidak memberitahu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tahu, betul tidak? Ayo. Ketika kita mengaku dosa, kita tidak mengaku seluruhnya. Atau kalau kita mengaku seluruhnya, kita seringkali berdalih. Kalau dosa yang itu tuh bukan karena salah saya Tuhan. Itu karena saya terjebak oleh keadaan. Bagaimana enggak? Saya ada di kereta. Saya sudah tahu kalau menginginkan itu atau melihat wanita cantik atau laki-laki ganteng itu berzina. Tapi ada di depan saya, jaraknya cuma 1 jengkal. Kalau nggak dilihat, bukan saya yang bilang ya. Kalau nggak dilihat sayang katanya, aduh. Tapi kalau dilihat dosa gitu ya. Jadi saya akhirnya tidak sengaja melihat Tuhan. Padahal saya sudah tutup muka. Saudara, tutup muka tapi buka mata ini. Saudara, dalam bagian ini kita diajak dan ditegur oleh Daud untuk mulai belajar mengingat dari Tuhan. Karena Tuhan punya memori yang sangat baik, super pula. Dan seolah-olah ayat yang ke-14 itu diselipkan di antara Mazmur yang berisi 22 ayat ini, saudara. Mazmur 14 ini diselipkan dan seolah-olah kita disadarkan bahwa ingat apa yang Tuhan ingat tentang kita, yang seringkali kita tidak mau ingat, walaupun kita sadari kebenarannya. Apa itu? Ingatlah bahwa kamu hanya debu. Coba, saya debu. Kalau debu diapain? Coba tiup sebelahnya. Pindah enggak? Berarti bukan debu dia. Asalnya dari debu. Jangan berbuat begitu ya, nanti begitu ditiup ada yang mengikutkan gitu. Saudara, dalam Mazmur 103 ayat yang pertama, dia mengatakan begini, jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Maksudnya apa ya? Saudara, istilah melupakan di sana ini bicara tentang kehilangan ingatan yang dapat menyebabkan orang tersesat. Sudah pernah mengalami itu? Saya pernah, saudara. Lagi jalan, nyetir, tiba-tiba, loh, kok kesini jalannya? Saya tahu jalannya, nggak perlu navi untuk menuju ke sana. Tapi kok saya kesini ya? Saya bingung. Dan saya berhenti sejenak. Kok bisa saya salah ya? Apakah ada sepersekian detik saya amnesia begitu? Ya. Dan selalu seperti layaknya manusia yang lain, saya selalu menyalahkan orang lain. Kamu sih ngajak ngobrol, padahal nggak ada orang. Hilangnya ingatan yang dapat menyebabkan seseorang tersesat. Tentu saja istilah tersesat di sana bicara tentang penyembahan kepada berhala. Orang yang menyembah berhala adalah orang yang tersesat. Jadi kita tidak perlu menjadi penyembah berhala untuk jadi penyembah berhala. Kita tidak perlu harus menjadi orang yang ateis untuk jadi tersesat. Cukup melupakan kebaikan Tuhan, maka kita sudah menjadi orang yang sesat. Saudara, hati-hati. Jadi tidak perlu Anda tersesat jalannya, Anda bisa jadi tersesat ketika Anda melupakan kebaikan Tuhan. Maka kalau pergi kemana-mana, orang tua kita selalu, kalau yang bijaksana selalu memberikan ada 2. Satu, dia memberikan peta, yang kedua dia memberikan Alkitab.
Kalau kamu tersesat di jalan, bukalah peta. Tapi kalau kamu tersesat dalam kehidupan, bacalah Alkitab. Gitu ya. Buka peta untuk apa? Cari gereja. Buka Alkitab untuk apa? Cari Tuhan. Betul? Gitu ya. Jangan cari uang. Karena uang tidak bisa membeli Tuhan. Jadi hilangnya ingatan rohani menyebabkan orang-orang kudus tersesat. Nah, sedemikian dampak dari kata melupakan ini, maka kita perlu memastikan bahwa kita tidak melupakan Tuhan. Maka kita perlu belajar mengingat dari Tuhan. Saudara, pertanyaannya ada dua, apa yang tidak boleh kita lupakan? Dan bagaimana supaya kita tidak melupakannya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Jangan sampai kita nanti pulang, kalau kita tidak menjawab seluruh pertanyaan ini, nanti malam kita tidak bisa tidur siang. Kita tidak boleh lupa. Apa yang tidak boleh kita lupa? Jangan lupa siapa diri kita. Kalau ditanya, siapa kau? Emangnya kenapa? Pertanyaannya kan seharusnya dijawab, Pak. Aku Henry Mimbar. Terus, aku laki-laki. Terus, orang Indonesia. Terus, kita kan punya banyak identitas ya. Laki-laki, orang Batak, orang Indonesia, tinggal di Jepang. Gendut aja belum. Kayaknya sentimen tuh. Betul juga sih ya, gendut, oke lah ya. Ya, apalagi? Saya tinggal di Jepang, saya hamba Tuhan, apalagi? Saya jemaat G3, apalagi? Saya orang Kristen. Jadi identitas kita begitu banyak ya. Nah, maka diri kita segitu banyak identitas, tapi seringkali kita sering lupa diri. Betul enggak? Kita lupa siapa kita. Dan dikatakan oleh pemazmur bahwa Allah mengingat kita bahwa kita adalah debu. Kita lupa kalau kita ini debu. Maka Tuhan ingatkan terus, hei, aku mengingat engkau. Walaupun engkau tidak mengingat dirimu sendiri. Belajar dari aku bahwa engkau adalah debu. Bahwa kita ini debu. Dia tahu apa kita. Dia tahu siapa kita. Ya. Ini istilah ayat 14 ini tidak ada hubungannya dengan logat orang Medan ya. Orang Medan kan gitu, datang ke warung, pesan dulu apa itu? Buatlah itu. Jangan apa kali. Apa yang dia pesan itu? Apa yang kau pesan? Itulah yang kemarin itu. Ya, jangan apa kali buat ya. Ya, itulah ya. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Apa kita rupanya? Ya, jangan apa kali gitu. Jangan sombong kali kita kalau kita ini cuma debu. Kita ini rapuh, saudara. Kita rentan terhadap kerusakan. Kita tidak berdaya. Kita dapat segera tenggelam, bahkan ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita bisa segera lenyap, disapu oleh angin. Kita mudah hancur, kita fragile. Maka seringkali kita berharap orang lain memahami kita dan handle kita dengan care, dengan hati-hati. Menghadapi kita dengan baik. Ketika kita ditegur dengan keras, kita nggak terima. Padahal kita cuma debu. Menariknya, kalimat ini dijelaskan oleh pemazmur sebagai gambaran, bukan penghinaan, bukan ejekan, tapi gambaran belas kasihan. Ayat 14 itu ditulis dalam bentuk belas kasihan, saudara. Saudara, debu tidak ada yang mau menyimpannya. Saya nggak tahu, ada nggak yang mengkoleksi, kalau dia punya hobi mengkoleksi debu begitu. Walaupun di daerah Jawa, kemarin saya menonton di Metro TV, ada yang memang di kampung itu tidurnya di atas debu, di atas pasir, saudara. Mereka senang sekali, mereka bahkan memasak dengan pasir. Memasak kacang dengan pasir, ya, lalu memasak daging dengan pasir. Saya nggak tahu dia makan pasirnya atau dagingnya. Tetapi saudara, dia ingat bahwa kita ini debu. Kalau Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 dan Kejadian 3 ayat yang ke-19, ya memang kita dari debu tanah kan. Ya. Kita dicipta Allah dari yang tidak memiliki makna, dari satu elemen yang sangat tidak berharga
dan hanya berharga kalau dia diambil oleh seorang Allah pencipta itu, lalu dibentuk oleh Tuhan dan dihembuskan nafas kehidupan. Begitu rapuhnya kita, lemahnya tubuh kita, bahkan flu saja bisa membunuh kita, betul enggak? Ya kan? Hanya flu saja bisa mati kita. Itu yang terjadi pada COVID kemarin, bukan? Kan lucu ya, bukan maksudnya tapi kamu lihat keluarga meninggal kenapa? Iya, karena dia batuk pilek. Meninggal batuk pilek. Iya. Jauh sebelum ada COVID kita nggak bisa ngerti itu. Mana mungkin sih batuk pilek meninggal? Setelah ada COVID kita baru mengerti betapa rapuhnya hidup kita. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan datang menghadapi kita, Tuhan punya belas kasihan, maka kita mengerti ayat ini, bukan? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita debu. Begitu pergumulan kita jauh melampaui kemampuan kita, kita mudah hancur. Jadi jangan terlalu kegeeran, pergumulan kita terlalu berat. Kan begitu kan doanya dalam tangisan, Tuhan, betapa beratnya pergumulan ini. Bagimu berat, itu enggak berat. Karena Tuhan tahu seberat apa yang bisa kau tanggung, betul? Walaupun manusia tidak lebih kuat daripada semut, kan? Tahukah saudara, semut mampu menanggung 2 kali beban berat badannya? Saya yakin kita semua tidak ada yang mampu memikul 1,5 kali berat badan kita, apalagi saya. Ya. Bahkan memikul istri saya pun yang jauh lebih rendah berat badannya, tidak mampu saya. Apalagi 2 kali beban saya, kan gitu. Saudara, istilah tidak melebihi kekuatan manusia, terjemahan yang lain diterjemahkan pergumulan atau pencobaan-pencobaan to common man atau common to man. Pergumulan biasa bagi manusia. Artinya manusia itu memang hanya seorang manusia, itu sebab dia disebut manusia karena memang harus mempunyai pergumulan. Saudara, Mazmur pasal 103 bahkan dia mengingatkan, ayat yang ke-15 mengingatkan bahwa manusia bukan hanya debu, tetapi juga dia punya kesempatan, itu terbatas sekali. Tapi seringkali kan kita bersikap seperti kita ini hidup 100 tahun, kan gitu. Betul enggak? Kita kumpulkan uang yang cukup untuk 200 tahun. Kan itu yang terjadi dalam Injil, kan? Tenanglah hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Betul enggak? Kita juga kan begitu ya. Saudara, kita pikir kita ini bisa hidup selamanya. Kita timbun semua kekayaan itu. Padahal hari-hari kita seperti apa? Rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga, tapi kemudian segera layu. Secara harafiah, manusia seperti rumput, begitulah hari-harinya. Pikiran itu tertuju pada manusia, tapi lagi-lagi itu bukan penghinaan. Tapi itu adalah kalimat belas kasihan dari Tuhan. Saudara, manusia begitu rapuh dan lemah, manusia bukan hanya terbuat dari tanah, tetapi dia juga terbatas. Hari-harinya seperti rumput. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-24 mengatakan, kita baca sama-sama yuk. Adapun manusia, yang dimaksud padang itu tentu saja padang rumput, bukan padang Sumatera Barat ya. Kemuliaannya hanya seperti bunga rumput. Rumput bisa jadi kering dan bunga akhirnya gugur. Saudara, tidak berhenti di situ. Pemazmur melanjutkan ayat yang ke-16. Apabila angin melintasinya, bunga rumput itu, maka, wah ini kalimat ini begitu dalam saudara. Terjemahan yang lain, ketika dia dilintasi oleh angin, maka dia tidak ada lagi. It is gone. Gak ada lagi. Jangan pikir setelah kita meninggal, kemudian orang akan terus mengingat kita. Saya sudah hidup 43 tahun. Setiap kali saya melihat ada berita kematian di TV tentang orang yang cukup terkenal di Indonesia, selalu
Sebelumnya dia hidup, dia dihujat habis-habisan karena kebijakan-kebijakannya mungkin yang kontroversial, terlepas dari dia benar atau salah. Tapi begitu dia meninggal, ucapannya segera berubah. Kita telah kehilangan putra terbaik kita. Ucapan itu hanya beberapa menit sampai dikuburkan. Setelah dia dikuburkan, kira-kira masih ada orang yang membicarakannya? Begitu dia dikuburkan, tidak ada satupun yang mengingatnya lagi. Bahkan tidak ada satupun yang pernah lagi membicarakan dia. Karena percakapan selanjutnya, bahkan bagi keluarga dan istri atau suaminya yang masih hidup, percakapannya sekarang bukan lagi beralih tentang cerita sedih dia ditinggalkan, tapi percakapan kemudian beralih tentang di mana semua harta yang dia punya dan dia simpan. Mana nomor PIN-nya? Surat-surat apa yang harus kita siapkan? Marilah kita menyongsong hari esok yang penuh harapan. Kayak pujian, kayak pidato ya. Betul saudara, kita ini begitu rapuhnya, maka kita tidak ada lagi. Istilah tidak ada lagi ia, di dalam terjemahan yang tadi, ini dalam bahasa aslinya mengacu pada angin yang panas yang bisa membuat sesuatu yang dilewatinya itu menjadi kering, membakar bunga, mengeringkan bunga, maka angin yang kencang itu bukan hanya mengeringkannya, tapi juga membuat dia kemudian musnah, saudara. Pertanyaannya, siapakah yang mengingat setiap helai daun yang runtuh itu, yang gugur itu? Adakah? Adakah saudara, kalau ada pohon sakura di depan rumah, selalu sedih setiap kali satu daunnya rontok? Oh Tuhan, dia rontok lagi. Oh tidak, setiap kali rontok. Apakah sudah menghitungnya dengan cermat? Enggak ada, bahkan orang kesel, rontok mulu baru disapu. Betul? Saudara, tidak ada orang yang mengingat daun, orang hanya mengingat pohon. Betul? Pohonnya diperhatikan. Dan sekali-kalinya dia memperhatikan pohon, juga motivasi utama dan tujuannya bukan pohonnya, tapi buahnya. Nah saudara, satu persatu daun jatuh ke tanah, lalu ia hancur kembali ke tempat asalnya. Tak seorang pun pernah menamai setiap daun itu. Adakah yang menamai setiap daun dari setiap pohon? Ya, itu kurang kerjaan bukan? Ada yang memberi nomor kepadanya? Saudara, bahkan tidak ada yang memikirkannya. Menarik saudara, istilah rapuh tidak berdaya atau debu itu diasosiasikan, dihubungkan dengan angin. Angin yang sepoi-sepoi. Saudara, ia datang dan kemudian membuat segala-galanya hilang. Betapa sedikit kekuatan kita. Tapi Pak, aku cari kekasih yang ganteng, yang cantik. Ketika angin itu datang, maka kecantikannya pun hilang. Coba. Orang secantik-cantik, seganteng-gantengnya, kalau ketemu angin dengan debu, itu jelek wajahnya kalau difoto. Betul? Kalau ketawa kan mungkin orang yang anggun-anggun, kalau orang ketawa ya saya perhatikan ya. Ada kalau gadis cantik kan kalau ketawa, nggak ada begitu kan? Kalau ketawa kan, kalau yang itu hati-hati, nggak usah dijadikan istri. Tablak begitu ya. Ada kan yang anggun, so discount. Saudara, itu kan cantik ya. Tapi kalau dia sendiri, belum tentu dia ketawa begitu. Jangan-jangan dia renggangkan kakinya. Jelek saudara, hati-hati. Kecantikan itu bisa jadi hanya sebagai topeng. Tapi ketika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa mengenalinya. Nah, saudara, bahkan kenyamanan itu bisa membuat manusia mati dan hancur, saudara. Saya kasih ilustrasi ya. Saudara, ada namanya John B. Calhoun. Di tahun 1968, dia ini adalah seorang dokter peneliti, dan dia mengembangkan satu penelitian di bawah naungan Departemen Kesehatan Mental Amerika. Dia membuat penelitian namanya Eksperimen Universe 25. Dia memulai percobaannya tahun 68 dengan memasukkan 4 pasang tikus ke dalam kandang yang dirancang khusus. Ini dia kandangnya. 4 pasang saja. Betina dan jantan 4 pasang.
Lalu dia merancang tempat itu, dia anggap itu sebagai ideal universe, Taman Eden. Limpah makanan, minuman, perlengkapan, semua lengkap buat tikus. Pokoknya tikus masuk situ seperti ke Taman Eden, menurut dia. Tujuannya memang untuk melihat apa yang akan terjadi dengan tikus setelah hidup di sana sekian tahun. Perlengkapan untuk tikus semua dilengkapi, makanan, air tidak terbatas. Dan utopis Taman Eden itu setelah 1 tahun memunculkan populasi tikus yang banyak sekali. Dan setelah 3 tahun, Universe 25 itu menjadi neraka bagi tikus. Perubahan perilaku tikus kemudian terjadi. Saudara nanti bisa baca jurnalnya lebih jelas, itu tersebar di Google dokumen, bahkan dari website langsung. Karena kepadatan populasi sudah mencapai puncaknya, makanan terus berlimpah, tidak kekurangan, pertumbuhan populasi yang perlahan tapi pasti mencapai puncak lalu kemudian melambat, saudara. Ternyata perubahan perilaku dalam kenyamanan, yang jantan makin mengisolasi dirinya. Dia makin pasif. Yang betina lebih agresif. Dan jantan dan betina tidak lagi tertarik untuk berelasi secara sosial. Masing-masing masuk ke tempatnya sendiri, mengunci diri. Apa yang dilakukan oleh si jantan? Dia merias dirinya. Dia memikirkan dirinya. Pokoknya dia jilat-jilat, pokoknya merias dalam arti quote-unquote. Perempuan ngapain? Perempuan jadi lebih beringas. Ya, jantan jadi betina jadi lebih beringas. Dan tingkat kelahiran makin hari makin rendah. Dan akhirnya jantan dan jantan kemudian bertemu. Sudah bisa menghubungkan dengan dunia masa kini? Di mana kita berada? Ternyata kenyamanan, kecukupan, ketiadaan tantangan dan kesulitan bisa merubah perilaku seseorang. Bisa merubah perilaku makhluk, bahkan tikus. Apalagi manusia. Jangan-jangan sekarang wanita lebih agresif karena kenyamanan. Ya. Kalau dia tanya kepada pacarnya, saya punya 5 apel. Dewi, Tuti punya 3 apel. Diambil sama si Yanti. Berapa sisa apel Dewi? 2. Kenapa kamu mikirin Yanti? Kok kamu mikirin cewek lain? Kan tadi pertanyaannya matematika. Ya kamu gak memikirkan perasaan saya katanya. Agresif wanita itu. Kan pertanyaannya tadi matematika. Kok jadi begitu? Dan apa yang terjadi? Di Universe 25 itu koloninya punah pada akhirnya. Kenyamanan, kesulitan, bahkan bisa membunuh kita. Angin sepoi-sepoi yang nyaman itu bisa mematikan kita. Itulah rapuhnya kita. Dikasih kesulitan terlalu berat, kita rapuh, hancur. Dikasih kenyamanan begitu rupa, kita juga bisa habis. Jadi Tuhan kita itu baik bukan? Maka kita sekarang bersyukur, kalau kita tidak terlalu banyak uang, kita bersyukur. Mungkin kalau terlalu banyak uang, kita bisa binasa. Saya bersyukur Pak, saya banyak uang sekarang. Ya mungkin kalau kau miskin, mungkin kau bisa hancur. Apapun kondisi kita hari ini, kita bersyukur. Pernah kita berpikir begitu? Kita ini cuma debu. Pemazmur mengatakan jangan lupakan kebaikannya. Kenapa? Karena dia menghubungkan kita dengan keabadian. Nah, kita debu, kita tinggal dalam kesementaraan, waktu kita sempit sekali. Dia menghubungkan kita dengan kesementaraan melalui dirinya, melalui Kristus itu. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-17, dia katakan, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kekekalan bukan? Atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya, bukan hanya bagi kita, tetapi kekekalan itu dihubungkan dengan siapa? Cucu kita. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat, perhatikan kalimatnya, yang, lagi-lagi, dia katakan, yang ingat.
untuk melakukan titanya. Tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap kelemahan kita, betul enggak? Gak ada. Kita berasal dari tangan Sang Pencipta yang ketika produk itu dijadikan, kita ini memang rapuh. Kita debu, saudara, kita tidak bisa mengubah siapa kita. Jadi nggak usah terlalu kagum kalau orang badannya six pack dan saya one pack. Ya nggak apa-apa gitu. Saya apa adanya, ya. Saudara, maksudnya apa? Ketika kita berusaha mengubah diri kita supaya menjadi orang lain, bukan berarti tidak boleh hidup sehat kan? Boleh nggak? Boleh dong, ya. Bahkan saya kalau tidur pun olahraga, saudara. Ya, saya tidur itu bisa keringatan karena mimpinya lari maraton. Bangun, puji Tuhan saya olahraga, keringetan. Saya nggak perlu lagi olahraga di luar ya. Dalam mimpi pun saya olahraga gitu ya. Artinya berolahraga pun masih mimpi ya. Ketika kita minum vitamin, berolahraga, hidup bersih, itu bukan tujuannya untuk mengubah siapa natur kita dari debu menjadi kekal, tidak. Itu hanya memperlambat proses siapa kita. Ketika kita berpikir positif, itu hanya meningkatkan suasana hati kita, bukan untuk mengubah siapa kita. Tapi tujuannya sama, pada akhirnya kita hanya adalah debu, dan abu menjadi debu. Debu menjadi debu. Maka Mazmur 103 menawarkan kepada kita penghiburan sejati. Kekekalan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, sifat sementara dalam kehidupan ini dijelaskan dalam ayat yang ke-17. Coba perhatikan ayat yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-17 itu mengatakan dengan jelas kata tetapi. Sudah perhatikan? Ada tetapi itu menjadi seolah-olah peralihan dari ayat yang ke-16 menuju ke ayat 18 itu ada kata tetapi. Kita ini seperti debu. Kita waktunya sempit, ketika angin menghembusnya dia tidak ada lagi. Tetapi, kata ayat 17, kasih setia Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kata tetapi itulah yang mengubah hidup kita. Sekalipun kita ini fana, kita tidak berpikir hanya fokus kepada kefanaan ini. Kita bisa terhubung dengan kekekalan. Apa itu? Kasih setia Tuhan. Tuhan bersedia menghubungkan dirinya dengan kita yang rapuh ini. Sehingga dia rela masuk ke dalam dunia orang berdosa, menjadi sama dengan kita. Menjadi serupa dengan hamba. Dia membatasi dirinya dalam kealahannya. Masuk ke dalam dunia orang berdosa, supaya dia terhubung dengan kita. Dan dari sana, dia memberi pengharapan kepada Anda dan saya. Apabila Anda dan saya percaya kepadanya dalam iman, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati bagi kita dan menebus kita, maka kita semua akan selamat. Kita terhubung dengan kekekalan itu. Mungkin kita akan mati, tapi kita tidak akan mati dua kali. Kita akan hidup dua kali. Hidup kekal. Kita debu, tapi Tuhan adalah batu karang yang teguh. Amin. Kita bunga yang layu, tetapi Tuhan adalah Allah yang kekal. Kita menuju kematian, tapi Tuhan itu abadi. Satu kata tetapi menjadi garis pemisah yang jelas antara kehidupan yang fana dengan kekekalan. Saudara-saudara, pernahkah kita berpikir tentang Tuhan yang memikirkan kita ini sedemikian rupa? Kasih karunia yang lembut, kasih yang tidak pernah gagal itu, kasihnya yang melimpah dalam kasih kurnianya itu. Saudara, hidup tanpa Kristus adalah akhir yang tidak punya harapan. Tapi hidup bersama Kristus adalah harapan yang tidak pernah ada habisnya. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya hari ini, kita jalani hidup yang fana ini dengan siapa? Siapa yang selalu menjadi fokus pikiran kita? Siapa? Pacarku lah Pak. Fana? Siapa? Tempat kerjaku lah Pak. Fana. Uang lah Pak. Fana. Siapa? Kristus. Yes. Karena hanya dialah yang bisa menghubungkan kita dengan kekekalan. Amin.
Siapa yang paling kita cari? Apa yang dicari orang? Uang. Siang malam kerja, uang. Harusnya apa yang dicari orang? Tuhan. Jadi nggak kerja kau. Kerja pun untuk Tuhan. Ah, itu dia. Itu jemaat G3 itu. Saudara, apa yang akan kita tinggalkan dengan anak cucu kita? Harta yang luas? Tanah? Ya, iman? Jangan merasa senang kalau sudah meninggalkan tanah yang luas. Kami pun baru beli tanah. Sombong ya. Baru 2 karung sih. Jangan kita bangga meninggalkan asuransi yang besar. Apapun itu, kalau itu masih di dunia, dia akan tetap di dunia. Dia tidak akan membawa kita kepada kekekalan. Mari wariskan warisan ilahi. Warisan iman yang sejati. Torehkan sejarah hidup kita menjadi generasi-generasi yang cinta akan Tuhan. Lalu Pak, gimana caranya supaya saya tidak melupakan Tuhan? Nah, ini menarik. Pemazmur tidak mengatakan jangan lupakan, lalu berhenti. Tapi dia memberikan solusi. Kita diperingatkan untuk tidak melupakan, tetapi kita juga tidak boleh berhenti hanya tidak melupakan. Supaya kita tidak melupakan, maka kita perlu mengingat. Betul tidak? Ingatlah belas kasihannya setiap hari. Bangun pagi, ingatlah belas kasihannya. Saudara, coba perhatikan ayat yang ke-8 ini. Apa yang perlu kita ingat? Tuhan adalah penyayang. Ada 4 mode di situ, saudara. Penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah. Ini 4 sifat agung Allah dalam ayat ini, saudara. Tuhan itu penyayang. Saudara sayang kepada sesuatu yang sayang kepada kita, kan? Betul enggak? Coba. Tapi kalau benda gimana Pak? Saya sayang pada mobil saya. Tapi kalau mobil itu mogok melulu, masih sayang. Kita sayang sama seseorang kalau dia sayang pada kita. Tapi kalau dia menyakiti kita dan mengecewakan kita, masih sayang nggak sama dia? Ya sayang sih Pak kalau begitu, tapi ya saya nggak sayang lagi lah. Tapi Tuhan itu penyayang. Walaupun kita yang disayang seringkali mengecewakan Tuhan. Berapa kali kita berjanji sama Tuhan. Begitu tahun baru, resolusi terus. Tuhan, kali ini aku serius. Sayangnya kita nggak punya memori yang panjang, tapi Tuhan ingat semua. 20 tahun yang lalu juga aku bilang begitu. Kali ini aku serius. Ya kapan lagi kau bilang mau serius? Jangan-jangan 20 tahun ke depan modemu cuma itu. Resolusi ke Tuhan adalah melaksanakan resolusi tahun lalu. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita, bukan? Tuhan itu pengasih. Dia memberi apa yang tidak pantas kita terima. Saudara, kita ini di dalam Kristus, ini menerima apa yang tidak layak kita terima. Betul? Harusnya kita pantas menerima hukuman. Tapi justru yang kita terima bukan sesuatu yang pantas kita terima. Saudara, dia memberi apa yang kita tidak pantas terima. Kristus mengambil semua dan menanggungnya apa yang tidak pantas diterimanya. Dan melepaskan apa yang pantas diterimanya. Segala penghormatan, pujian, penyembahan itu dilepaskan oleh dia. Kredit itu diserahkan kepada kita. Sehingga kita yang jahat punya kredit yang diambil dari Kristus, ditaruh kepada kita, itu namanya pembenaran. Dan dia yang mati itu menanggung semua hal-hal yang tidak benar itu dari kita, dosa-dosa kita, ditanggung, ditaruhkan kepada dirinya. Dan itulah yang membuat dia mati di kayu salib. Lalu kita kemudian dengan berkata, bisa menghampiri tahta Allah, ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Karena kita benar? Tidak mungkin. Karena kita semua ini orang jahat. Roma pasal 3 mengatakan itu, bukan? Tidak ada yang benar. Dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dia itu bukan hanya pengasih. Dia panjang sabar, saudara. Dia lambat marah. Dia sabar terhadap kita saat kita jatuh. Saya kagum dengan suami-suami yang sangat sabar sekali. Ya, kalau saya boleh menyebut inisialnya di gereja kita ini, ada yang sabar banget.
inisialnya Pak Yanes lah. Sabar sekali. Wah, saya kagum sekali. Bagaimana? Saudara bisa membayangkan ada empat wanita plus 1. 5 wanita. Kalau setiap minggu 1 siklus wanita. Dan membuat emosinya bergejolak. 5 wanita. Bahkan lebih 1 bulan. Lebih 1 kan. Siklus 1 minggu. Kita harus berhadapan dengan wanita yang suka meledak-ledak emosinya misalnya. Bayangkan saudara. Kalau 5 itu berturut-turut. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Startingnya beda. Saudara bayangkan itu. Tapi Pak Yanes adalah Pak Yanes kan. Seandainya saya ditaruh itu, saya baru 3 saudara. Masih ada 2 minggu atau 1 minggu refreshing. Untuk lambat marah susah, tapi Allah melakukannya kepada kita, betul? Puji Tuhan, bukan? Dia sabar terhadap kita saat kita jatuh. Dan dia berkata, ayo bangun, coba lagi. Waduh, Tuhan kita itu baik sekali. Kalau Tuhan kita itu Marga Sitompul, udah lama kita dicincang olehnya. Udah lama kita digantung, betul? Tuhan kita itu berlimpah kasih setia. Saudara, 4 ini menjalin menjadi satu kesatuan. Nampaknya pemazmur mengerti sekali. Dia tidak mungkin bisa panjang sabar kalau dia tidak punya kasih. Dia tidak mungkin bisa berlimpah kasih setia kalau dia tidak bisa menyayangi. Dia tidak mungkin bisa menyayangi kalau dia tidak sabar, betul? Ini terjalin menjadi satu kesatuan, lalu kita menikmati semua benefitnya. Kita tidak mungkin melakukan 4-4-nya, 1 pun sulit. Kalau bisa 1, puji Tuhan lah. Itu pun tergantung orangnya. Terhadap siapa? Belum tentu kepada setiap orang. Tapi Allah kepada setiap orang, saudara. Dia mengasihi kita lebih daripada yang pernah kita bayangkan. Ketika dia menyelamatkan tidak setengah-setengah, dia sempurna menyelamatkan. Ketika dia mengampuni dengan seluruhnya. Ketika dia membebaskan, dia bebaskan segala-galanya. Kita tidak ada lagi ikatan. Dia memberikan matahari yang sama kepada orang GI3 yang percaya kepada Tuhan dengan orang non-GI3 kan? Dia memberikan matahari yang sama kepada orang Kristen yang percaya kepada orang yang tidak percaya. Emangnya kalau orang Kristen lalu Tuhan khusus matahari hanya khusus orang yang beriman. Lalu orang yang nggak beriman jemur baju nggak kering gitu. Pakai pengering aja di mesin begitu. Enggak kan? Sama kan? So, saudara, ingatlah belas kasihannya. Yang kedua, ingatlah pengampunannya. Mengapa sudah ada belas kasihan lalu ada pengampunan? Coba perhatikan ayat 9, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya. 10. Tidak dilakukannya kepada kita. Saya coba membayangkan ya. Kalau kita melakukan dosa lalu kemudian perbuatan kita itu dibalaskan secara penuh dan sempurna. Yang selalu kita kenal dengan ajaran di luar Kristen namanya karma gitu ya. Kalau itu terjadi pada kita secara instan, maka mungkin kita nggak bisa bertahan hidup, saudara. Allah itu penuh dengan pengampunan. Dia tidak pernah melakukan apa yang kita lakukan berbalik kepada kita. Saudara, kalau kita berkelahi dengan Tuhan, pernah nggak berantem sama Tuhan? Berargumen. Tuhan mah, pokoknya kalau Tuhan nggak tolong, aku nggak mau lagi menyembah Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan, saudara, kita tidak siap menerima apa yang buruk dari Tuhan. Walaupun dia tidak mendatangkan yang buruk ya. Dia mengizinkan hal-hal itu terjadi untuk membentuk kita. Tetapi kita tidak siap. Dia bahkan lebih siap mengampuni kita daripada kita yang siap diampuni. Betul? Itulah kita. Ketika kita lupa berdoa, dia tidak pernah lupa memberi kita makan. Betul? Kita kadang kalau udah makanannya, dulu misalnya kita susah, makan daging itu pun mungkin sewindu sekali, ya, atau hanya 1 kali bulan purnama baru aku makan daging misalnya.
Lalu ketika makan daging kita lupa berdoa, saking begitu excitednya kita menemukan daging gitu ya. Kita lupa, sudah setengah nasi itu kita makan baru kita ingat, aku belum berdoa. Tapi kita tetap berdoa dan kita berdoa, Tuhan berkatilah makanan yang sudah masuk dan yang masih akan masuk gitu. Tapi apakah Tuhan tidak memberi kesehatan kepadanya? Tuhan kasih. Kita lupa berdoa tapi dia tidak pernah lupa memberi kita makan. Dia selalu berbelas kasihan. Ketika kita lupa mengucap syukur, dia tidak lupa selalu memberikan tidur yang nyenyak buat Anda dan saya, bukan? Ketika kita hidup dalam dosa, dia tidak lupa mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menegur. Jangan gitu nak, bertobatlah kau. Aku mengasihimu. Ketika kita menolak memberi, kita hidup kikir, Tuhan tidak pernah kikir sama kita. Dia tetap memberi. Dan dia memberi dengan segala kelimpahannya, amin. Ketika kita jatuh, dia tidak meninggalkan kita seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu kita kaya, waktu kita banyak uang, banyak teman kita. Tapi begitu kita susah, di SMS pun susah teman-teman kita. Ada yang pernah mengalami itu? Ada? Kalau diam semua punya pengalaman berarti. Ketika kita mengecewakan diri sendiri dan orang lain, bahkan Tuhan yang kita kecewakan, dia tetap menyebut kita adalah anak-anaknya. Amin. Saudara, dia bahkan memberkati kita, memberkati orang yang tidak percaya, bahkan memberkati orang yang menghujatnya dengan cara memberi oksigen yang sama, memberi matahari yang sama, kesehatan yang sama, kepintaran yang sama, walaupun kepintaran yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang tidak percaya itu dipakai untuk membuktikan bahwa Tuhan itu enggak ada. Bukankah itu yang diberikan Tuhan kepintaran kepada Richard Dawkins? Kepada tokoh-tokoh seperti Sam Harris, kepada tokoh-tokoh ateis Christopher Hitchens, Karl Barth, Rudolf Bultmann, kepintaran yang begitu hebat dipakai untuk meragukan Tuhan dan firman Allah. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, seringkali kita menganggap sepi kekayaan, kemurahan Tuhan, kesabaran, kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu, maksud kemurahan itu adalah menuntun kita dalam pertobatan. Jadi dia berbelas kasihan kepada semua orang. Jadi kalau kita benci sama seseorang, jangan bilang sama Tuhan, Tuhan hentikanlah oksigen masuk ke hidungnya kan. Ubahlah sistem di hidungnya sehingga dia tidak bisa menghirup oksigen, hanya karbon dioksida kan gitu. Tuhan tidak akan melakukannya karena Tuhan itu punya belas kasihan. Ingatlah, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ini. Saudara, yang paling punya memori paling panjang itu biasanya kaum wanita. 40 tahun yang lalu. Tersimpan rapi dengan file-file yang jelas. Penamaan folder-foldernya pun bagus dalam memori yang ada di kepalanya. Ya. Begitu terjadi pertengkaran di rumah, 40 tahun yang lalu baru kau minta maaf. Kau ulangi lagi hari ini. 40 tahun yang lalu, saudara. Saudara, mengalaminya yang belum menikah ya hati-hati ya. Pastikan Anda diperlengkapi dengan sebuah perangkat yang bisa menghapus memori, saudara. Ya, pengampunan itu tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Maka itu pemazmur berkata begini, saudara. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut. 12. Apa maksudnya, saudara? Sering kita nyanyikan pujian ini, bukan? Saudara, maksudnya sadarilah, ingatlah kasih Tuhan yang tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Ketika dia membuangnya, dia itu tidak bisa melupakan atau tidak mungkin melupakan. Bukan tidak bisa, dia bisa saja. Tapi dia tidak mungkin melupakannya. Tapi dia melakukan itu demi kebaikan kita. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau ya Tuhan selalu mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Betul? Itu kata pemazmur kan? Maka kita semua nggak tahan. Sekiranya setiap dosa kita itu direpresentasikan dengan satu jerawat. Sudah bisa bayangkan betapa gereja ini akan kosong. Karena semua orang malu mau datang.
Dan penerima tamu adalah posisi yang paling berbahagia. Karena dia akan melihat berapa banyak jerawat jemaat setiap datang. 5 kali ya seminggu ini. 5 jerawat. Kalau semuanya jerawat gimana tuh? Jahat kali kau banget. Penerima tamu bukan lagi penerima tamu, tapi penghakimi jemaat. Dan saya yakin tidak ada yang mau datang ke gereja karena semua orang akan tahu berapa banyak kita berbuat dosa kan. Atau mungkin kalau setiap kali kita berbuat dosa, Tuhan langsung eksekusi hari itu. Katakanlah setiap dosa apapun, hukumannya adalah dijitak oleh Tuhan. Turun tangan dari sorga. Pak. Dan setiap kali jitakannya membuat bekas yang benjol, saudara. Saudara bisa bayangkan, kita ini bukan hanya babak belur, tapi juga belurnya berbabak-babak, saudara. Berminggu-minggu. Tapi maksud dari sedemikian jauhnya Tuhan membuang pelanggaran kita itu apa? Saudara pernah nggak ingin pergi ke timur? Enggak Pak, yang saya tahu ada perjalanan menuju ke barat Pak. Dibuat sebuah film lagi. Ya. Saudara, kalau Anda menuju ke barat, berarti posisi Anda dari timur. Sejauh apapun, sampai akhir hidup Anda tidak pernah sampai ke barat. Bisa mengerti saya? Karena jauhnya barat dengan timur itu tidak ada yang bisa memisahkannya. Selama Anda terus menuju kepada barat, Anda akan selalu berada di posisi timur. Sudah bisa mengerti itu? Jadi selama Anda terus berusaha ke barat, Anda tetap ada di timur. Dan Anda nggak akan pernah mencapai barat, karena posisi Anda selalu jadi timur. Sedemikianlah Tuhan membuang dosa kita. Kita nggak akan pernah bisa mengerti kenapa Tuhan tidak ingat-ingat dosa-dosa kita. Kok Tuhan tidak balas saya sedemikian rupa. Maka kita kalau dengar kesaksian, kita selalu dengar, kalau Tuhan itu mau menghukum saya sudah mati, betul? Kalau Tuhan mau musnahkan saya sudah lama saya binasa, betul? Karena Tuhan tidak mau mengingat-ingat. Dosa-dosa kita tidak akan pernah menghantui kita lagi. Bahkan iblis tidak lagi bisa melakukan dakwaan lagi kepada kita. Saudara, kalau begitu apa yang harus kita simpulkan hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Dosa kita tidak akan pernah kembali. Lalu apa kesimpulan kita hari ini? Saudara, di dunia yang fana dan cepat berlalu ini, di mana segala sesuatu akan lenyap dan segera akan hilang dan terus berganti. Yang tadinya ada, dia tidak ada lagi. Kita memiliki janji yang terhubung dengan Kristus. Yang menghubungkan kita dengan kekekalan dan bahkan terhubung kepada anak cucu kita kelak, yaitu iman yang sejati itu. Mazmur 103 mengajarkan kepada kita bahwa jangan lupa untuk mengingat Tuhan. Jangan lupa untuk menyadari bahwa kita ini hanya debu. Maka jangan sombong, saudara. Jangan tinggi hati, jangan angkuh, jangan congkak apapun status, apapun yang kita miliki saat ini. Karena kita ini cuma debu. Kalau berselisih, hentikan segera karena terlalu pendek hidup ini hanya dengan perselisihan. Amin? Iya dong, hidup kita jangan dihabiskan hanya untuk perselisihan. Ingatlah sebagaimana Dia mengingat kita. Tapi walaupun kita hanya debu, jangan lupa Tuhan adalah batu karang kita. Debu baru berarti di tangan Tuhan penciptanya. Yang kedua, jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Ingat semua kebaikannya. Ingat bahwa Dia menghubungkan dirinya dengan kita. Kalau begitu jangan hinakan hidup kita. Jangan rendahkan hidup kita dengan terus hidup berbuat dosa. Ketika Tuhan sudah mengangkat kita dengan keselamatan yang dikaruniakannya, kita dipulihkan, dibebaskan dari belenggu dosa. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tinggikan dan muliakan Tuhan. Jangan lagi hidup rendah. Jangan hinakan dirimu. Memang kita debu, hina dan rendah. Tapi kalau kita terhubung dengan kasih yang utuh itu, yang kekal itu, maka kita sebenarnya adalah orang yang paling kaya
yang pernah kita pikirkan, karena kita terhubung dengan Allah yang sempurna itu, Allah yang kekal itu. Dan Anda adalah pribadi yang diberkati lebih daripada Anda pikirkan. Anda adalah pribadi yang dikasihi Tuhan lebih daripada yang Anda pikirkan. Maka jangan rendah diri. Mungkin wajah Anda pas-pasan. Tubuh Anda mungkin ya gitulah. Ya. Aduh Pak, saya sakit-sakitan, masa saya ini dikasihi Tuhan? Iya, Anda dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi mungkin udah lewat. Masa saya Pak belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa. Saya belum punya gelar apa-apa. Tuhan tidak melihat gelar. Karena kita ini hanya debu. Anda adalah orang yang paling lemah tapi juga paling penuh kuasa di dalam Tuhan. Amin. Anda orang berdosa tapi Anda penuh dengan belas kasihan Allah. Melalui firman Tuhan ini, mari belajar. Hai semua kaum yang rapuh, kita semua rapuh. Tuhan mengasihi kita. Maukah engkau beristirahat di dalam batu karang yang teguh itu? Di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Jikalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, pastilah kami sudah binasa. Jikalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kami, pastilah kami menjadi bahan bakar dari neraka. Jikalau Tuhan tidak mengaruniakan kepada kami belas kasihan, pastilah kami akan banyak menderita. Tapi sekalipun kami penuh dengan kesulitan hari ini, kami menyadari itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami. Justru Tuhan ingin kami hidup memuliakan Tuhan melaluinya. Hari ini dengan penuh kesadaran, dengan seluruh pengertian, kami belajar mengingat dari Tuhan. Mengingat bahwa kami hanya debu, tapi juga tidak melupakan bahwa debu yang tidak berarti ini dikasihi Tuhan semesta alam. Dilindungi Tuhan, diampuni dosanya, dan memiliki belas kasihan dari Tuhan. Setiap doa-doa kami Engkau kenan dan Engkau dengar. Setiap kebutuhan kami Engkau cukupkan. Bahkan semua hal yang tidak pernah kami pikirkan dan bayangkan, Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Biar kami bersyukur dari hari ini dan menjalani hidup juga dengan penuh ketenangan. Apapun yang kami punya dan kami miliki, kami tahu itu semua datang dari Allah. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk semua kemurahan Tuhan ini. Dan kami mau belajar untuk mengikut Tuhan dengan setia, bersyukur, dan mulai menghargai hidup yang Tuhan berikan detik demi detik. Setiap saat kami senantiasa mengingat Tuhan. Setiap waktu kami tidak pernah melupakannya. Menyadari bahwa Tuhanlah segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Terima kasih boleh memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Dan mohon Tuhan memimpin kami untuk bisa dapat melakukannya. Terima kasih buat semua saudara yang Tuhan boleh karuniakan hidup yang panjang dengan usia yang bertambah buat Ibu Irma Rumapea, Saudara Juliando, Saudara Yosep, Saudari Lisa Panjaitan, Saudara Kevin, Saudara Rai Calvin, Saudara Gamaliel, Ibu Tutuarima, Saudara Ari Pratama, semua jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, minggu yang lalu, yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan memimpin mereka satu persatu. Satu persatu Tuhan memampukan mereka menjalani dan menapaki hidup. Mungkin yang belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tolong supaya tahun ini boleh lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Karena mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Mohon Tuhan memberkati Ibu Lia yang tengah berduka saat ini karena kehilangan
suami yang mendampinginya selama ini. Tuhan beri penghiburan. Roh Kudus Tuhan menguatkan keluarga, ibu dan anak, dan Tuhan pimpin prosesi kremasi pada tanggal 8 nanti. Tuhan menyertai dan Tuhan terus meneguhkan. Biar Tuhan mengingatkan kami terus bahwa pada akhirnya kami akan kembali kepada Tuhan. Tolong kami untuk menyadari hidup yang sementara ini Tuhan. Tuhan pimpinlah dan mampukanlah Ibu Lia. Berkati Bapak Pendeta Atsumi, Ibu Ellen, Ibu Wina, Bapak Sakurai, dan Bapak Yanes. Dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkanlah. Tuhan berikan kesehatan dalam perjuangan untuk bisa dapat sembuh secara total dari kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan tolong apapun yang diusahakan saat ini, penanganan dari dokter, obat, minuman, makanan yang diasup menjadi sarana mujizat Tuhan. Sampai Tuhan memulihkan, berikanlah kekuatan untuk menanggung rasa sakit itu. Sehingga mereka boleh tetap bersyukur kepada Allah. Pimpin Ibu Cindy Tang yang tengah mengandung saat ini dan mempersiapkan dalam proses persalinan kelak. Anugerah Tuhan cukup baginya. Seperti Tuhan memeliharakan seluruh ibu-ibu yang mengandung dan telah melakukan persalinan. Kami percaya Tuhan juga akan memeliharakan Ibu Cindy. Mohon Tuhan memberkatinya dan memampukannya. Seluruh jemaat, kondisi daerah-daerah yang perang, berbelas kasihan kepada para korban yang mungkin tidak mengetahui mengapa mereka mengalami penderitaan ini. Tolong mereka, supaya mereka boleh terus bergantung pada Allah dan menyadari hidup mereka satu-satunya hanyalah kepada Allah. Tuhan pimpin para pemangku kebijakan dari berbagai negara-negara adik kuasa ini. Mampukan mereka untuk punya kemanusiaan yang tinggi, belas kasihan daripada Tuhan itu. Sehingga mereka boleh sungguh melihat jiwa-jiwa, nyawa yang tidak berdosa dan bersalah ini harus menjadi korban. Tolong Tuhan. Tuhan memimpin dan menolong, berbelas kasihan kepada dunia ini. Kami mau mengambil sakramen perjamuan kudus. Berkatilah, biar kami boleh mengingat kembali anugerah Tuhan yang besar itu melalui karya salib. Allah yang merencanakan keselamatan, yang dieksekusi oleh anak yang tunggal itu, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dan keselamatan yang telah diberikannya itu dimateraikan oleh Roh-Nya yang kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semuanya, dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan pujian bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita